رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن لله يا فؤاد لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان Kalau dalam agama kita, ada beberapa poin yang saya susun di dalam buku ini yang memang merupakan tujuan rumah tangga. Yang pertama, perkenalan dan perluasan hubungan. Itu tujuan pertama pernikahan. Jadi, istri kita atau suami kita, setiap manusia itu memiliki minimal, kalau dalam ilmu marketing itu 20 orang yang dia kenal. Minimal. Bapak Ibu kalau ambil kertas, orat-oret, catat semua sepupu, paman, tante, minimal orang itu punya kenalan 20. Jadi kalau kita menikah, kita berarti bertambah 20 orang kenalan. Kalaupun itu memang kita menikah dengan kerabat juga, mungkin calon istri ini atau si istri atau suami ini punya teman-teman. Banyak sekali. Maka tujuan pernikahan yang pertama memang kita meluaskan hubungan. Dari situ akan banyak sekali rentetannya. Nanti akan terbuka peluang-peluang bisnis, peluang pendidikan, saling share ilmu, gitu kan? Peluang untuk silaturahim, yang kata Nabi SAW, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diberkahi umurnya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim, bertambah kerabat kita. Karena rahim ini adalah orang yang punya hubungan kerabat, gitu kan? Jadi kalau Bapak Ibu cuma teman sekampung, satu kota, jangan bilang saya silaturahim ke rumahnya, salah itu. Saya menjalin ukhuwah, iya. Karena silaturahim, sila artinya hubungan, rahim artinya yang punya hubungan darah. Jadi nggak dipakai kecuali orang yang punya hubungan kerabatnya. Dan fadilah tadi diluaskan rezekinya, diberkahi umurnya, itu orang yang melanjut hubungan silaturahim. Dan pernikahan termasuk salah satu penyebab bertambahnya rahim itu. Bukan hanya sekedar keluarga kita, tapi akan bertambah dari keluarga pasangan. Allah menjelaskan tentang tujuan ini dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa juga bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Kata ulama tafsir, dengan pernikahan maka akan saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dari laki-laki dan perempuan, dari suku manapun dia, ialah orang-orang yang paling bertakwa. Bertakwa itu tunduk, patuh sama Allah. Itu definisi sederhananya. Orang yang bertakwa adalah orang yang tunduk sama Allah, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan, yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Itu orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Tujuan yang kedua pernikahan, ketentraman, mencari ketentraman jiwa. Banyak orang menikah nggak dapat ketentraman, ribut tiap hari. Tiap hari rumah tangganya lempar piring, banting pintu, kata-kata, semua kebun binatang dikeluarkan. Ini rumah tangga apa ini seperti ini? Ini tidak ada ketentraman, padahal target tujuan pernikahan itu adalah ketentraman. Bagaimana kata kuncinya supaya punya ketentraman? Harus cari pasangan
yang memang bisa membawa ketentraman. Jangan buat PR Bapak Ibu sekalian. Seperti begini contohnya. Ada yang pernah bilang sama saya, Ustaz, seorang bapak, saya sudah 10 tahun menikah, istri saya nggak mau pakai jilbab, istri saya nggak mau jalankan perintah saya. Ada ibu-ibu juga bilang, Ustaz, saya sudah 10 tahun menikah, suami saya selingkuh terus, suami saya nggak mau sholat. Saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab, saya mau tanya balik dulu nih. Sebelum Bapak Ibu nikah, tahu nggak kalau pasangannya begitu? Umumnya jawabannya, tahu Ustaz. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, kenapa nikah sama dia? Kita nikah, ibu-ibu nikah sama laki-laki yang suka dusta, maka jangan heran kalau biasa didustain. Resikonya itu, gitu kan? Kadang-kadang, nggak apa-apa deh, nanti gampang setelah nikah saya bantu, saya pandu, tuntun supaya taubat. Itu buat PR namanya, nggak usah. Untuk apa ngurus-ngurus yang begitu? Wong kita kalau menikah ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Ngapain bawa PR ini? Rumah tangga itu seperti bahtera baru. Si suami kapten yang baru lulus dengan ijazah, dengan penampilan yang bagus, si istri wakilnya juga dengan penampilan dan pakaian yang bagus. Naikkan semua perlengkapan bahtera kapal ini, semuanya baru. Jangan bawa barang rongsokan. Jangan piring pecah, garpu yang sudah berkarat, ini merusak semua. Untuk apa? Ya usah. Kalau Bapak Ibu mau menikah, atau anak-anak kita nantinya kalau kita pandu, cucu kita kalau kita pandu, maka suruh istikharah, sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Hasil dari istikharah ini bisa mimpi melihat sesuatu, Allah tunjukkan tentang siapa calon pasangan kita, atau kita akan dapatkan, dan ini yang paling sering, mendapatkan informasi tentang dia. Ini kalau sudah niat mau menikah dan kita istikharah, pasti dapat jawaban Allah. Misal tiba-tiba kita dapat informasi, oh orang ini pernah dusta, oh orang ini pernah mabuk, oh orang ini pernah hamil di luar nikah, oh orang ini pernah bertengkar sama orang tuanya, durhaka. Ada saja informasi itu. Itu berarti jawaban dari istikharah. Jangan dilanjutin, udah nggak usah dilanjutin. Emang nggak bisa, karena sekali kita menikah, setetes sperma saja masuk ke rahim ibu-ibu, maka berarti si pemilik sperma akan menjadi ayah anak kita abadi, nggak bisa diubah. Kalau dia pemabuk, ya berarti ayah mau pemabuk. Kalau dia orang yang jahat, maka jahat. Sama bapak-bapak, status sperma Anda masuk ke rahim wanita yang Anda nikahi, maka si perempuan akan menjadi ibunya anak kita abadi. Walaupun perempuan itu pezina, pemabuk, jahat, sama, nggak bisa diubah. Salah langkah awal, salah semua nih. Sampai para ulama mengatakan pendidikan anak dimulai dari pemilihan pasangan yang tepat. Makanya wasiat Nabi SAW jelas bagi para laki-laki. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita dinikahi karena 4 hal umumnya. 5 liha, ada yang menikah dengan wanita karena hartanya. Lihasabiha, ada yang menikah karena keturunannya, jalur keturunannya terhormat. Ada yang menikah ada yang menikah karena kecantikannya, li jamaliha, dan ada yang menikah li diniha, karena agamanya. Jadi ada yang menikah karena kekayaannya, ada yang menikah karena keturunannya, ada yang menikah karena kecantikannya, dan ada juga yang menikah dengan wanita karena agamanya. Fadhfar, kata Nabi, bidzatid din, dahulukan yang beragama, taribat yadak, maka hidupmu akan bahagia. Ini kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, wasiat untuk para laki-laki, beliau mengatakan, la amatun saudaun kharma, seorang budak wanita kulit hitam dan kharma. Kharma itu Bapak Ibu sekalian definisinya, maaf, ini di tengah-tengah hidung tidak ada, pemisah lubang hidung nggak ada, jadi lubang hidungnya satu. Bayangkan luar biasa jeleknya gitu. Tapi Nabi SAW katakan budak berkulit hitam dan kharma, nggak ada pemisah hidungnya, itu zatud din, tapi beragama, khair, jauh lebih tepat kau jadikan sebagai istri. Sampai begitu wasiat Nabi SAW. Agamanya,
Jadi pada saat si suami berangkat safar, nggak takut dengan selingkuhan. Anak ditinggal, tahu anak ini bagaimana dipegang, dididik oleh wanita siapa. Wanita yang kualitas ibadahnya. Mungkin dia sering bangun sholat malam, dia banguni juga anak-anaknya, dan seterusnya. Sama halnya sebaliknya, wasiat untuk ibu-ibu dan walinya, ayahnya. Kata Nabi SAW, tadi kalau untuk laki-laki agama, kalau ibu-ibu juga sama. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Dalam hadis Bukhari, kalau telah datang kepada kalian wahai para wanita dan wahai walinya, ayahnya, siapa yang kalian tahu ridho agama dan akhlaknya, agama dan tata kerama hidupnya, karakternya, gitu kan. Fazawwiju, terima lamarannya. Illam taf'alu takum fitnatu fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan itu, maka akan terjadi kerusakan besar di muka bumi. Artinya akan kacau kehidupan rumah tangga kalau orang hanya memilih karena kekayaan, karena kelebihan fisik, tapi rupanya fasik, jahat, suka mukul. Banyak perempuan gitu. Nggak apa-apa deh, dia kasar, yang penting ganteng. Salah ini. Akhirnya benjol-benjol wajahnya, merah-merah, suka dipukulin, haknya nggak dikasih, kurang ajar dengan mertuanya. Banyak yang dilakukan. Akhirnya makan hati sendiri. Ini karena kesalahan dari awal. Jadi jangan hilangkan ketentraman yang merupakan tujuan dengan mempersiapkan kader memang calon pasangan yang tepat. Banyak masjid seperti ini azan laki-laki penuh datang ke masjid, ada. Pilih mereka sebagai suami. Banyak wanita muslimah yang dari SD, dari kecil sudah pakai jilbab, udah biasa puasa Senin Kamis di rumahnya. Kenapa nggak jadikan itu sebagai istri? Ini poinnya. Kalau mau tentram memang dari awal pasangannya harus dipilih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalilnya dalam surah Ar-Rum. Surah nomor 30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri. Jadi dari manusia sama-sama, agar kalian cenderung dan merasa tentram dengannya, dan dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, kok saya menikah saya nggak dapat ketentraman? Kata Allah, menikah tadi bisa memberikan ketentraman karena Anda tidak penuhi syaratnya. Kalau dicari wanita soleha, ya, laki-laki yang soleh, maka insya Allah terpenuhi, pasti ada ketentraman, tidak mungkin tidak. Akan dibangunkan sholat malam oleh suaminya, bahkan istrinya kalau suami itu dibangunkan sholat malam. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati suami yang bangun malam hari untuk bangun sholat malam, lalu dia membangunkan istrinya, dan kalau istrinya nolak, dia mengambil sedikit air di jarinya yang dia percikkan ke wajahnya agar bangun sholat sama-sama. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang terbangun di malam hari, lalu dia membangunkan suaminya, dan kalau suami nolak, dia mengambil sedikit air di jarinya lalu dipercikan ke wajahnya. Ada motivasi di sini. Artinya soleh dan soleha akan menarik kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pernah ibu-ibu ngeluh sama saya, dia muslimah baik, masya Allah, hadir di pengajian. Suaminya mustahil hadir di pengajian, nggak pernah mau hadir di pengajian. Dan dia tidak pernah mau ke tempat-tempat maksiat, tapi sudah jadi suaminya. Tiap malam diajak ke karaoke, tiap malam diajak ke diskotik, dia nolak, dipukul, nolak, diancam cerai. Bagaimana saya harus lakukan, Ustaz? Ini kesian kadang-kadang Ustaz, Bapak Ibu sekalian ya. Ustaz ini sering diposisikan pesawat itu sudah patah sayapnya dua-dua, Ustaz selamatin. Enggak dari awal masalahnya. Kira-kira apa yang mau dijawab kalau sudah seperti ini keadaannya? Cuma dua jawaban, pertahankan sambil dakwai atau cerai dan berharap Allah berikan ganti yang lebih baik. Cuma itu jawaban dakwah. Enggak mungkin ada yang lain, gitu kan? Mau bersabar silahkan, boleh saja, tapi ya dengan konsekuensi yang sudah ada. Apa boleh buat? Tidak mungkin tidak. Maka harus diperhatikan, ketentraman harus dicari di sini. Yang ketiga, tujuan pernikahan keturunan. Cari pasangan yang subur, punya keturunan. Dan ini bisa dilihat dari jalur orang tuanya, keluarganya, kelihatan. Kalau mayoritasnya maaf mandul, maka ini sebaiknya jangan. Kalau Anda tanya lebih jauh, bagaimana dengan orang yang mandul kalau begitu? Ya itu urusan lain, itu kita tidak bahas sekarang. Karena dari mayoritas manusia,
umumnya mereka subur. Ada 1-2 orang yang mungkin, ya maksudnya sekian, ya ada sekian persen yang mungkin mandul, tapi umumnya tidak. Manusia memang berkembang biak dari situ, Allah kasih begitu. Kalau ada ibu-ibu yang menikah dengan seorang laki-laki melamar, lalu kemudian dia bilang, saya mau nikah sama kamu tapi syarat saya nggak mau punya anak ya, tolak langsung lamarannya. Nggak bisa, bagaimana caranya? Sperma ditetesin di rahim, kemudian tidak hamil. Walaupun mau dihadang berapa kali tetap nggak bisa. Biar orang menggunakan alat apapun, kalau Allah mau dia hamil, bisa hamil, gitu kan? Terus kalau hamil, suaminya nggak mau terima, suruh gugurin, dosa. Gimana caranya? Itu target, tujuan, nggak bisa. Punya keturunan. Makanya tidak boleh juga salah memilih pasangan. Allah menyebutkan tentang tujuan ini dalam surah An-Nahl, urutan 16 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha wa razaqakum minat thayyibati afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kalian istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan kalian rezeki yang baik. Artinya setiap anak cucu itu akan ada rezekinya masing-masing. Maka mengapa mereka beriman pada yang batil? Kenapa mereka masih mau mengikuti selain peraturan-peraturan Allah dalam rumah tangga itu dan mengingkari nikmatnya Allah? Allah berikan cara untuk bisa mengatur dan melampiaskan kebutuhan kita. Kemudian yang keempat adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tentu kali poin ketiga itu ada beberapa dalil, tapi saya tidak bisa bacakan semua. Kalau Bapak Ibu mau perlengkap, yang ketiga tadi keturunan, ada juga surah Fatir, surah nomor 35 ayat 11. Itu juga bicara masalah tujuan pernikahan adanya keturunan dan anak-anak dan cucu maksud saya. Kemudian surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 11. Ini juga bicara masalah anak keturunan tadi. Tujuan yang keempat adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Menikah karena ibadah, karena perintah Allah dan Rasulnya, bukan hanya sekedar suka, gitu ya. Banyak orang karena terkurung dengan masalah kalimat suka ini, gitu ya, akhirnya memaksakan diri melampaui batas. Walaupun orang itu jahat, walaupun orang itu buruk, tapi karena sudah suka melangkah. Ini salah. Tidak bisa itu. Harus dihilangkan. Kalau kita mau memunculkan cinta dan sayang kita yang sebenarnya, munculkan karena pengabdian, karena akhlak, karena agama. Dengan interaksi bisa muncul kok rasa suka itu. Bisa muncul. Jadi yang muncul malah sebelum menikah, itu hanya sekedar muncul begitu saja. Itu bisa hilang dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Tapi kalau kita cari orang yang soleh dan soleha, kemudian setelah menikah ada pengabdian, ada interaksi, ada pengorbanan, maka akan muncul cinta yang sebenarnya. Itu cinta yang hakiki, itu yang murni sebenarnya. Kata Nabi SAW, nikah adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa yang menolak sunnahku, bukan dari golonganku. Suruh menikah. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, wahai sekalian anak muda, barang siapa dari kalian yang sudah mampu di sini bukan mampu finansial, mampu menjadi istri atau mampu menjadi suami, sudah mampu memimpin, sudah mampu untuk mendampingi, maka sebaiknya ia menikah, karena nikah akan lebih menjaga kesucian pandangan matanya dan kehormatan kemaluannya. Yang tidak mampu, belum punya kemampuan, khawatir nggak bisa mimpin kalau laki-laki, khawatir belum bisa mendampingi kalau perempuan, belum siap hamil punya anak, maka dia semestinya berpuasa, karena puasa itu akan menjadi tameng dari syahwat dia.